Bapak minta ketua kelasnya Andi supaya memimpin kita di dalam doa. Silakan Andi. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, silakan berdiri dulu semua. Oke, masih hafal tebuk PPK-nya? Udah lupa? Oke, kita mulai ya. Bilang tebuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Harus hafal. Baik, kita mulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, baik, silakan duduk. Kekayaan, kekayaan intelektual. Nah, baik. Tentang hak kekayaan menurut pembelajaran kita kemarin. Iya, Tiara. Karena melalui HKI dapat menghasilkan penemuan baru, teknologi canggih berkualitas tinggi maupun standar mutu. Oke, baik. Terima kasih Tiara. Oke, yang lain untuk beberapa hal yang perlu kita pahami tentang pentingnya HKI. Nah, anak-anak Bapak, bagaimana nantinya kita bisa memahami konsep juga di dalam materi kita yang akan kita pelajari hari ini, bagaimana konsep desain ya, konsep desain ataupun prototipe daripada kemasan produk barang dan jasa. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, apa yang menjadi tujuan daripada pembelajaran kita bisa kita perhatikan. Nah, perhatikan di layar. Dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menjelaskan konsep desain prototipe barang jasa dengan benar dan penuh rasa ingin tahu. Kemudian melalui diskusi nanti dan tanya jawab, peserta didik dapat menerapkan konsep desain prototipe dan kemasan produk barang jasa dengan benar dan pantang menyerah. Nah, inilah tujuan daripada desain prototipe produk, kemudian nanti yang kedua kemasan produknya, tahapan proses pembuatan prototipe produk barang dan jasa, kemudian konsep desain pengemasan sebagai strategi marketing. Nah, prototipe ataupun prototipe itu menurut Darmawan itu adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Prototipe tadi sudah bisa dipahami sebelum kita masuk kepada konsep kemasan. Bisa paham? Bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjut kepada
Ada kemasannya nggak ya? Nah, Ada kemasannya. ada. Kemasannya. Kira-kira bentuknya menarik nggak kemasannya? Menarik. Menarik. Ya, menarik kemasannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kemasan? Ya. Nah, berikutnya ada beberapa fungsi daripada kemasan. Ya, fungsi daripada kemasan. Yang pertama itu ada fungsi protektif. Ya, fungsi protektif. Ini berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Kemudian dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung risiko kemudian produk rusak atau cacat. Nah, karena apa? Karena produknya itu dilindungi. Ya, nih. Kemudian ada fungsi promosional. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk. Namun, kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional menyangkut promosi perusahaan. Ya, ini menyangkut promosi perusahaan. Jadi melalui kemasan itu juga nantinya bisa menjadi wadah sebuah untuk promosi, ya kan? Untuk promosinya gimana? Nah, untuk promosinya. Penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, pengulangan dan digunakan kembali. Kemudian kemasan dan label dapat digunakan oleh kemasan untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Itu. Ya, untuk membeli produknya. Nah, ini ada beberapa jenis kemasan. Ya. Ada beberapa jenis kemasan. Nah, ada kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan tersier dan kuarter. Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Kemasan primer yaitu bahan kemasan sup yang memadai bahan pangan, contohnya kaleng, botol minuman, dan lain-lain. Oke, terima kasih Putri. Kuarter. Ya, siapa yang bisa? Oke, Ipana. Kemasan tersier dan kuarter adalah kemasan yang diperlukan untuk menyimpan pengiriman dan identifikasi. Pada umumnya, kemasan tersier digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Iya, terima kasih. Dikiloin bisa, Pak? Ya, dikiloin bisa ya, Sari ya? Iya, dikiloin. Jadi? Ya betul. Beli lagi. Ya, kemasannya tidak dibuang. Nah, oke. Nah, tahap proses pembuatan prototipe produk kreatif barang jasa. Ini ada pengembangan ide, penyaringan produk, desain awal dan pengujian. Ya, nih ada kemudian desain akhirnya. Nah, bagaimana kita mengembangkan ide? Ya, idenya, kemudian penyaringan produknya, kemudian desain awal dan pengujian dan desain akhirnya. Nah, Bapak akan untuk lembar kerja yang Bapak sampaikan. Nah, silakan buka di YouTube. Buka dulu linknya. Link yang di Bapak sampaikan, dibuka linknya satu aja, gunakan komputer yang di situ. Buka linknya, baru kalian perhatikan. Ya. Bisa. Logonya buat apa kita dah? Logonya itu buat Kali 2 2 3.
Kita ini terkenal, ini kok foto sini kan? Baca deh konsepnya. Nama? Jono. Kalau nak buat itu yang buat gambar ini desain desain iya ada yang lebih dari ini enggak? Beda, lebih beda. Tidak sih. Ini dia. Kalian tuliskan di situ. Bagaimana ya? Hanya sebesar ada besarnya. Produk barang atau jasa yang benar diartikan sebagai model yang asli sehingga prototipe merupakan suatu objek yang akan dibuat atau contoh yang mewakili sebuah model suatu produk atau jasa. Yang kedua, analisis bersama dengan anggota kelompok bagaimana konsep desain dan kemas produk yang tepat. Konsep desain yang bagus itu ialah wadah kemasan yang bagus ataupun menarik untuk dilihat dan sesuai standar yang sudah ditentukan. Membuat satu desain dan kemasan produk barang yang menarik sehingga disukai oleh konsumen. Yang kami buat di sini adalah produk kaos kaki. Kaos kaki yang mungkin sering dipakai oleh semua kalangan baik pelajar, guru maupun pekerja kantoran. Konsepnya yang model yang natural yang semua kalangan bisa memakainya. Oke, itu dari kelompoknya Dika ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari kelompok Dika? Atau bisa dimengerti? Oke, bisa ya. Oke, kita beri aplaus. Penambahan teknik biaya kegunaan dan pemakaian yang dibuku dan sekali pakai. Tujuannya melindungi dari debu, hambatan dan oksigen. Lanjutkan dulu konsepnya. Ya, ini konsep gambarnya seperti ini. Oke, terima kasih pada kelompok Malona. Oke, kita berikan aplaus. Barang dan lain dan produk dalam proses membayangkan, menciptakan dan mengulangi produk yang mendapatkan masalah atau memenuhi kebutuhan spesifik di pasar tertentu. Bentuk awal dari suatu objek yang akan dibuat untuk mewakili sebuah model suatu produk atau jasa.
ketiga konsep desainnya belum ya? Oke, nanti didiskusikan lagi ya dengan kelompoknya ya. Oke, kelompok yang terakhir, kelompok barang dan jasa yang benar. Dengan cara pemilihan desain yang menarik dan unik akan bisa memunculkan minat konsumen untuk membeli produk yang kita tawarkan. Jadi penawaran yang baik dari kemasan dapat meningkatkan penjual dan produk yang dikemas. 2. Analisilah bersama dengan anggota kelompokmu bagaimana konsep desain dan kemasan produk dengan tepat. Dengan cara pemilihan kemasan yang baik terus didukung oleh pemilihan materi bentuk, warna, teks dan grafis yang tepat. Misalnya, untuk produk minuman itu harus dipilih oleh bahan yang tahan air. Kemudian untuk produk makanan juga harus dipilih dan bentuk yang tahan dengan bahan yang tahan panas. 3. Membuat satu desain dan kemasan produk barang yang menarik sehingga disukai oleh konsumen. Contoh gambar kemasan kopi. Belum, Pak. Oke, belum ya? Oke, konsepnya belum ya? Nanti dilanjutkan lagi. Oke. Menarik atau menyenangkan? Menarik ya, pelajaran kita hari ini ya. Baik daripada diskusi kelompoknya juga udah berjalan dengan baik. Walaupun masih ada beberapa kelompok tadi, ada 2 kelompok yang untuk nomor 3 itu belum diselesaikan. Ya, nanti tetap dikerjakan di kelompoknya. Oke? Nah, baiklah. Untuk siapa yang kira-kira bisa untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, silakan. Wina. Kesimpulannya ya pelajaran hari ini sangat menarik Pak, karena kami bisa memahami konsep desain prototipe dan produk kemasan barang dan jasa. Nah, konsep prototipe desain ini merupakan tahapan yang sangat penting dalam membuat rencana produk, karena menyangkut keunggulan produk yang kemajuan untuk menentukan kemajuan usaha mendatang. Oke, terima kasih Litvina ya. Beri dulu aplaus untuk Litvina. Itu. Jadi minggu depan Bapak harap semua bukunya modul yang sudah diberikan bisa dibaca kembali ya, supaya nanti pembelajaran kita ke depannya bisa kita langsung nyambung ya. Siapkan semuanya baik tentang bagaimana sistematika proses kerja dalam membuat prototipe suatu produk yang kreatif. Itu boleh menutup di dalam doa. Silakan Andi. Ada sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya.